Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga daripada kisah yang akan saya sampaikan kali ini kita dapat belajar daripada sebuah kisah sukses daripada kepemimpinan Umar bin Khattab. Kisah ini sendiri terjadi di akhir kepengurusannya beliau. Sahabat, siapa yang tidak mengenal sosok Umar bin Khattab? Ia merupakan sosok khalifah yang tegap dan gagah berani. Ia merupakan sosok khalifah yang tegas dan tak kenal ampun kepada musuh-musuhnya. Di akhir kepengurusannya beliau pun jatuh sakit dan sering terbaring di tempat tidurnya. Rasa sakit itu sepertinya datang daripada luka tusukan Abu Lu'lu'ah yang sepertinya tak dapat disembuhkan lagi. Sang Amirul Mukminin merasa akan segera menemui ajalnya. Ia merasa bahwa ia sudah dekat dengan kematian. Beberapa orang pun kemudian datang menjenguknya. Kemudian salah satu daripada orang yang datang bertanya kepada Sang Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau sudah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepengurusan engkau?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lantas bertanya kepadanya, "Siapa yang akan aku tunjuk?" Orang yang tidak disebutkan namanya itu kemudian memberi saran kepada Sang Amirul Mukminin untuk menunjuk anaknya sebagai putra mahkota atau penerus kepengurusan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wahai Umar, jika boleh aku memberikan saran, aku ingin menunjuk putramu, Abdullah bin Umar." Sahabat, Umar seketika menjawab dengan nada tinggi atau merespon daripada orang yang bertanya, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkanmu. Demi Allah, saya sama sekali tidak ingin hal itu. Maka celakalah engkau." Sahabat, Imam At-Tabari dalam Tarikh Al-Rasul wal Muluk mengutip dengan gamblang kemarahan Umar karena saran seorang yang datang menjenguknya itu. Dalam catatan Imam At-Tabari tersebut, Umar tidak ingin anak-anaknya menerima mahkota dan melanjutkan kekuasaan yang ia rasakan. Menurut Umar, ia hanya ingin anak-anaknya cukup bertanggung jawab atas keluarganya saja. "Aku tidak tertarik dengan hal itu. Selama aku memujinya, aku lebih suka ia atau anakku sendiri Abdullah bin Umar bertanggung jawab pada keluarganya sendiri. Jika itu baik, maka kami yang akan menerimanya. Jika itu buruk, kami juga yang akan menanggungnya." Umar kemudian menambahkan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melarang keluarganya untuk menjadi penerus kepemimpinannya. Memang pada saat itu sendiri Abdullah bin Umar juga masih muda. Umurnya sendiri sekitar 34 tahun. Ia lahir pada tahun 610 Masehi. Sedangkan Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi. Dalam khutbah Jumat terakhirnya yang dikutip Asy-Syalabi dalam Umar bin Khattab Syakhisyatu wal Ashuru, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku bermimpi melihat ayam jago mematukku 2 kali. Beberapa orang memintaku memilih pengganti khalifah setelahku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan agama dan para pemimpinnya. Demi Allah, jika aku meninggal, maka aku akan meminta orang bermusyawarah untuk menentukan penggantiku. Mereka adalah 6 orang yang menyertai Rasul sebelum beliau wafat, dan Nabi Muhammad SAW ridha kepada mereka." Sahabat, wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sangatlah jelas. Ia tidak meminta anaknya yang juga merupakan sahabat muda terkemuka untuk menggantikan kedudukannya, tetapi menyerahkan 6 orang yang telah ditunjuk untuk bermusyawarah dan memilih penggantinya. 6 orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jika kita mengacu pada pernyataan Umar terkait orang-orang yang menyertai Nabi sebelum wafat, seharusnya ada nama Said bin Zaid bin Nufail yang juga merupakan sahabat Mubasysyirin bil Jannah. Namun, namanya tak masuk ke dalam tim syura. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan hal ini karena Said berasal daripada klan Bani Adi yang merupakan sepupu daripada Umar bin Khattab sendiri.
Sahabat, dari sini sendiri sudah terlihat bahwa Umar tidak ingin tim yang telah dibentuk tersebut terjadi keputusan yang sifatnya kekeluargaan, sehingga ditakutkan akan memberikan keputusan-keputusan yang mementingkan urusan kelompok tertentu dibandingkan masalah umat yang lebih besar nantinya. Tim syura tersebut kemudian tetap meminta Abdullah bin Umar, sang putra khalifah, untuk tetap mengikuti agenda-agenda tim suksesi kepemimpinan. Namun statusnya bukan sebagai bagian daripada tim maupun orang yang akan dicalonkan, karena Umar bin Khattab sendiri sudah mewanti-wanti dari awal bahwa ia tidak ingin menunjuk anaknya untuk melanjutkan. Bisa dibilang, di antara 4 Khalifah Rasyidin yang pernah memimpin, Umar adalah salah satu khalifah yang pernah menjabat dalam waktu yang cukup lama, yaitu 10 tahun. Kedua setelah Utsman bin Affan yang menjabat selama 12 tahun. Meskipun demikian, hal itu tidak membuatnya ingin mewariskan jabatannya kepada keturunannya. Umar sadar bahwa jabatan bukan untuk diwariskan, tetapi dikembalikan kepada orang yang lebih kredibel. Masa suksesi kepemimpinan Umar juga bisa disebut sebagai masa demokrasi. Khalifah kedua setelah Abu Bakar ini memilih jalan lain saat menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya beliau, yaitu dengan menunjuk beberapa orang terpercaya untuk bermusyawarah memilih khalifah selanjutnya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka terjadilah berbagai dinamika tim syura sebagaimana dikisahkan dalam berbagai kitab sirah. Sehingga akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah penerus Umar bin Khattab. Sahabat, Umar ingin memberi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya, bahwa jabatan bukanlah warisan, tetapi sesuatu yang harus dicapai dengan kemampuan, pengalaman, dan kematangan. Biarlah orang-orang hebat yang memilih secara objektif dan sesuai kredibilitas, tidak perlu disisipi berbagai kepentingan-kepentingan. Terlebih lagi kepentingan kelompok tertentu seperti keluarga misalnya diletakkan di atas kepentingan umat. Jika sang putra memiliki kemampuan memimpin yang baik, kelak pada saatnya juga ia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Tidak perlu adanya sebuah pemaksaan dan tidak perlu dipaksakan. Apalagi saat itu masih banyak orang yang layak untuk memimpin. Luar biasa kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga daripada kisah ini sahabat semua kita dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.